tetap hidup, membaca Al-Quran, mengalir sampai hari kiamat. Amin. Makanya kalau ada ibu tahun lalu hamil, tahun ini hamil, tetangganya resek nanya, kenapa kamu hamil terus? Ibadah. Inilah yang mengalir sampai mati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibu-ibu yang membawa kotak-kotak ini adalah untuk pesantren masyarakat Maluku Utara yang akan dibawa ke Sofifi. Silakan mau diisi berapa? 1 juta boleh, 100.000 boleh, 2.000 masuk surga tapi dekat WC. Ustaz Somad ini ngomongnya nggak enak terus. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang bersedekah walaupun sebesar biji sawi, maka dia akan mendapatkan balasan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kenapa tiba-tiba Ustaz Somad bersolawat? Solawat itu untuk menenangkan hati, solawat itu untuk menstabilkan jiwa. Memangnya ada hati kami yang tak tenang? Saya melihat ada gelagat nggak tenang karena kotak udah mulai dekat. Kepada petugas, mohon kotaknya jangan hanya di bawah karena ada ikan-ikan besar di atas. Ada ikan paus, ada ikan hiu, ada lumba-lumba. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapapun yang dimasukkan ke dalam kotak, tanahnya udah ada, jangan khawatir, tanahnya sudah diwakafkan oleh Bapak Haji Abdul Rahman, tapi masih perlu semen, batu bata, batu kerikil, dibangunkan, semen, atap, anak-anak ngaji, bangun subuh ngaji, zuhur ngaji, asar ngaji, maghrib ngaji, isya ngaji, jam 4 malam bangun. Mohon maaf ibu, saya keceplosan. Bapak nangis kenapa Pak? Ustaz Somad, berarti tanggung jawab saya sudah selesai, tanggung jawab istri saya sudah selesai Pak Ustaz. Kata siapa? Kata siapa tanggung jawabmu lepas setelah anakmu menikah? Memangnya setelah menikah tak ada tanggung jawab lagi? Kalau pada hari pertama dia menikah, hari kedua, ketiga, keempat dia bulan madu, honeymoon, setelah itu dia pulang, jilbabnya tanggal, bajunya lepas, dia datang pakai rok pendek, rambutnya dicat 3 warna merah kuning kelabu. Tiba-tiba dia datang, selama ini cium tangan, selama ini assalamualaikum, tiba-tiba dia datang, hai ayah apa kabar? Maka kau berhak memanggil menantumu, duduk bersama. Hai menantuku, mau dibawa kemana hubungan ini? Dulu kau datang kemari atas nama Allah, aku menerima kamu jadi menantuku karena kau bawa Bapak Usman Siddiq kemari. Maka aku percaya. Anak-anak muda, adik-adik sekalian, jangan kalian mentang-mentang udah ngaji, udah sholat, udah tobat, udah hijrah, mau nikah kepedean datang sendirian Minang, gak akan diterima. Bawa Pak Hasan Ali Basam Kasuba, bawa tokoh, jangan bawa saya. Kalau saya dibawa nanti saya yang diterima. Jadi ada sopan santun, tata krama, budi bahasa. Jangan sampai tidak beradab. Idza ja'akum, kalau datang kepadamu hai bapak-bapak, kakek-kakek, datuk-datuk yang punya anak gadis, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang orang yang baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan dia. Jangan kau persulit dengan minta mahar tinggi-tinggi. Setuju?
Nampaknya anak muda semangat. Saya mau meminang anak bapak. Apa yang kau bawa? Aku ada membawa emas. Berapa gram? 3 gram. Cari yang lain. Baik dia, sholat dia, bisa jadi imam, maka Masya Allah, tabarakallah. Saya pun makan di hotel, bukan di Pulau Bacan, di satu tempat yang tak boleh disebutkan untuk menjaga kode etik jurnalistik. Pagi-pagi saya pun makan sarapan. Tiba-tiba datang ibu-ibu membawa anak gadis. Ustadz Abdul Somad, iya bu, ini ada saya bawa pegawai di kantor saya PNS. Maksudnya itu apa bu? Saya mau nyari imam. Oh, saya khotib bu. Saya udah nikah bu. Dia mau cari imam. Selama dia bisa jadi imam untuk anak-anakmu. Masalah imam di Pulau Bacan, sengaja yang ditampilkan tadi adalah anak muda. Yang baca Quran tadi bukan orang dewasa, anak muda. Dan uniknya nggak lihat Quran. Saya lihat dia terus. Apa yang dia lihat? Ternyata Quran itu di kepalanya. Saya kalau saya pejamkan mata saya, nampak juga Quran. Cuman kulhu sama Quran Zubinas. Tapi beliau membaca tanpa melihat Al-Quran. Sebenarnya masyarakat Pulau Bacan ingin memberitahu ke Abdul Somad, hai Abdul Somad, di tempat kami anak mudanya aja begitu baca Quran, apalagi yang tua-tua. Betul. Allahu Akbar. Yang keempat, anak muda kalau sudah berumur 19 tahun, maka dia mulai diajak oleh teman-teman sekeliling. Berawal dari yang kecil-kecil. Saya ingat betul dulu, kadang kita ini baik, tapi teman-teman kita masih SMP. Saya waktu itu diajak cabut sama kawan-kawan. Mat, yuk cabut yuk. Oh enggak, aku masuk kelas. Ayo cabut. Oh enggak, aku masuk kelas. Kalau enggak cabut, bencong. Oh, bangkit jantan kita. Apa? Ayo cabut. Pengaruh pergaulan luar biasa. Siapa yang bisa mengontrol anak-anak kita? Di sekolah dia berteman dengan siapa? Pulang sekolah dengan siapa? Malamnya dengan siapa? Yang menyelamatkan pergaulan gal satu, pondok pesantren. Ustaz tadi ngomongnya pesantren. Memang kita cerita tentang pesantren. Ini jangan-jangan Ustaz Somad ngomong pesantren dia. Pesantren masyarakat Maluku Utara. Ini masuk Maluku Utara kan? Masyarakat Maluku Utara. Pesantren kita semua, pesantren kita bersama. Oh, ini Ustaz Somad dengan Ustaz Salim mau bangun pesantren dia. Bukan milik kami. Ini adalah pesantren la yuhabu, yang tak bisa dihibahkan, wala yurazu, tak bisa diwariskan, wala yuba'mu, tak bisa diperjualbelikan. Karena ini adalah wakaf. Dia akan diminta tanggung jawab di hadapan umat. Seperak pun uang ini tak boleh kami ambil. Ini milik umat dan tidak kami bawa ke Riau, tidak dibawa ke Yogyakarta, tapi dipakai untuk pesantren masyarakat Maluku Utara. Inilah usaha kami. Ustaz Somad kalau hanya sekedar pengajian tablik akbar, kemarin Ustaz Somad waktu tablik akbar di tepi laut, di Pulau Bacan, masyarakat penuh, kanan kiri, atas bawah, full. Apa hasilnya? Sampah berserak-serak. Tolong selesai tausiah nanti sampahnya dikumpul, masukkan. Jangan sampai nanti meninggalkan kesan yang tidak baik. Apa hikmah dari kedatangan Abdul Somad? Sendal banyak hilang. Apa hikmah dari kedatangan Abdul Somad? Kotor akhirnya taman kota. Jangan itu. Saya ingin meninggalkan sesuatu. Apa yang ditinggalkan Abdul Somad setelah dia pulang? Dia bersama Ustaz Salim meninggalkan pesantren masyarakat Maluku Utara. Amin. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada.
Ibu-ibu masih ada grup Yasin? Sore-sore ada? Ibu-ibu masih ada grup marhaban, solawatan ada? Bagus, terus. Kenapa gitu? Karena kalau kita grup rame-rame, nggak ketahuan siapa yang nggak hafal. Kalau sendirian ketahuan. Tapi kalau kita rame, juga ketahuan. Marhaban ya yang bunyi yang enggak gerak-gerakan aja mulai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang kelima, anak umur 19 tahun mesti ditentukan arahnya kemana. Dia mesti ditetapkan harus jadi apa. Karena kalau tidak, dia tidak tahu. Dunia ini dianggap hanya tempat main, jajan, uang, ketawa, pulang, capek, tidur, besok minta uang lagi. Maka mesti ditetapkan, kamu mau jadi apa? Ibu saya tegas. Ayah mencari nafkah. Ibu tegas. Kau mau jadi apa? Kalau kau mau jadi ustadz kuliah ke Mesir, kusiapkan biaya, terbang sejauh mata memandang. Tapi kalau kau tidak mau sekolah, di belakang ada kebun, kau bertanam sawit, nikah, punya anak, jelas. Kau mau nikah apa mau kuliah? Aku mau kuliah, mak. Akhirnya saya pun kuliah. Keenakan kuliah, nggak pulang-pulang. Akhirnya dia telepon, pulanglah nak. Aku mau doktor, mak. Nggak ada gunanya kau doktor kalau aku almarhumah. Tapi berkat doa ibu, saya pulang berbakti. Pulang 2008, meninggal dia 2019. 11 tahun saya jaga dia, saya bawa dia makan, saya belikan semua kesenangannya, saya bahagiakan dia. Akhirnya apa yang saya cita-citakan dapat juga. Akhirnya walaupun dia meninggal, saya tidak doktor. Setelah dia meninggal 2019 saya doktor, 2020 profesor, dan hari ini bertambah profesor, doktor, Ompu Ustadz Abdul Somad. Anak-anakku, adik-adikku, kalian mesti punya cita-cita. Cita-citanya adalah membahagiakan orang tua. Silakan kau jadi bupati, membahagiakan orang tua. Silakan jadi dokter spesialis, membahagiakan orang tua. Jangan sampai orang tuamu di Pulau Bacan membawa handphone ke tempat servis. Tolong lihatkan handphoneku dulu, tukang servis. Kenapa, Bu? Nampaknya handphoneku ini rusak, sudah tidak berbunyi 1 bulan. Setelah dicek, handphonenya nggak masalah, Bu. Terus anak ibu yang error di sana, nggak pernah nelpon, nggak pernah tanya kabar. Tanya makanan kesukaannya apa, minumannya apa, pakaian yang dia suka apa, bisikkan ke telinganya. Sudah ngopi belum? Tanya dia, mau jilbab warna apa? Dulu aku pernah ingin jilbab warna itu. Kenapa nggak jadi? Mahal. Setelah dia tua, senangkan hatinya. Saya belikan Quran besar sekali. Karena saya tahu matanya sudah tidak bisa melihat Al-Quran. Begitu dia tengok Quran besar, tersenyum dia. Apa kata dia? Wow, Quran kau ini mantap sekali, besar sekali hurufnya, titiknya jelas. Menyenangkan hati orang tua. Senangkan hati orang tuamu, buat dia seperti raja, maka rezekimu akan dibuat Allah seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Anak-anak mesti bercita-cita. Saya tidak paksa untuk anak-anak jadi ustadz. Makanya banyak kadang ibu-ibu, Ustadz Abdul Somad, tolong anak saya ini mau ke Mesir. Yang mau ke Mesir ibu apa anaknya? Saya Pak Ustadz, kalau gitu anaknya di sini, ibu aja yang ke Mesir. Tolong anaknya mau jadi dokter kok. Kamu mau jadi apa, nak? Aku mau jadi tentara. Silakan. Mau jadi apa, nak? Aku mau jadi polisi. Silakan. Terserah sesuai dengan bakat dan kemampuan. Kata orang dari kecil dia udah kelihatan. Anak saya ini Pak Ustadz mau mandi di sungai, mandi di laut, terus angkatan laut. Anak saya main layang-layang, terus angkatan udara. Anak saya ini bawa jarum suntik, terus dokter spesialis. Tapi nggak mau belajar, pecandu narkoba. Nauzubillah, nauzubillah. Biasanya bakat anak dari kecil sudah dapat, sudah kelihatan. Tinggal kita bimbing saja, kita arahkan dan doa.